Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita mungkin sangat sering ya, bagaimana saudara-saudara kita sebelah sering sekali protes. Kristenisasi, ngajak-ngajak orang Islam masuk Kristen. Bahkan beberapa kali ya, kejadian bagaimana bantuan-bantuan yang disalurkan oleh gereja dan orang Kristen ditolak. Seperti kemarin di Cianjur itu ada kemah bantuan kepada saudara-saudara daerahnya, sebangsa dan setanah air, sampai tendanya dirusak, ditolak. Mereka sangat ketakutan sekali kalau ada orang Kristen yang menolong orang Islam. Padahal kita tahu sahabat yang terkasih, apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, semua juga buatan-buatan kafir. Iya kan? Yang menolak bantuan dari Kristen itu ya menggunakan handphone buatan apa? Sepeda motor buatan mana? Kalau dia ke rumah sakit pakai obat-obatan buatan apa? Siapa yang ciptakan? Kadang heran juga kita sahabat ya. Selalu mereka menuduh kristenisasi. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa video bagaimana mereka ini getolnya melakukan islamisasi. Seperti yang mungkin sudah sering saya katakan ya, bagaimana kalau di Amerika sana juga mereka ke jalan-jalan, ke pantai-pantai, bawa-bawa brosur. Bahkan ada yang gedor-gedor rumah orang supaya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, mereka lakukan itu sahabat demi sebuah ucapan 2 kali masyahadat. Hal seperti itu terjadi di Amerika. Sekarang kita lihat bagaimana para ulama di Malaysia mengajak-ajak orang supaya masuk Islam. Kita tonton videonya dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang bisa tulisin di tangan buka. Selamat pagi. Tapi kan karena perintah ya Allah, dan inilah aku kami mengajak penghuni rumah ini untuk masuk Islam. Baik penghuni rumah ini masuklah Islam, cara kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan pasti kau percaya. Ya Allah, kau sampaikanlah dakwah kalimat ini pada penghuni rumah, berilah hidayah pada penghuni rumah ini dan semua orang muka Islam seluruh dunia sampai hari kiamat masuk Islam. Ampun dosa. Cauan. Apa kabar? Penghifat saya. Nah, ada baik tuan. Kita dari masjid. Kita jumpa semua orang. Kita semua Melayu semua kita berjumpa. Walau saya orang Islam, awak juga. Ya, tapi kita satu keluarga. Asal kita semua kamu. Asal kita semua satu nenek moyang. Dan kita dicipta oleh Tuhan yang satu. Tuhan kita nama Allah. Tiada Tuhan yang dan dia sayang sama kita dengan kita percaya. Dia bagi kita agama. Dan untuk tunjuk kita macam mana beramal agama, dia hantar Nabi. Dan akhir Nabi juga menjadikan Muhammad. Dan dia telah meninggal. Kami wakil untuk ajak Tuhan. Saya ajak saja, Tuhan boleh-boleh. Jangan marah. Tuhan sudah mudah. I've always known that Jesus was just a prophet. I know that. No one told me. I know. He prayed to the Father. He never said he was this. He never said he was Allahu Akbar. God. Amazing. He never said. He never said that. He never said it. And I've had dreams about Muhammad. To be honest, I never told you. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. So yeah, no problem. Yeah, so Can I put this in there? yeah, absolutely. I think it'll be a lot easier. I'll go ahead and help you with that.
Sorry, I didn't mean to drop it. No problem. Do you mind if I share with you a little bit about Islam? Go ahead. Yeah, Islam simply I means... watch a lot of documentaries. Okay, so. beautiful. Me too. So Islam simply means submission to Almighty God, right? A Muslim is a person who submits their will to Almighty God, right? What's your current belief right now, my dear sister? Oh, Ear infection. Oh, okay, yeah. Sorry. I kind of have like an agnostic belief. Okay, like, beautiful. I kind Yeah. of respect all religions. No problem. So in Islam, it's very, very simple, right? We believe that there's only one creator, right? And only that creator is worthy of worship, right? He sent many prophets, he sent many messengers, right? All with the same message to worship the creator alone. Very, very simple, right? We believe in Jesus, right? We believe that he is the son of Mary, not the son of God, Correct. right? We believe that he's the son of Mary, the mighty Messiah. We believe he was born from the virgin birth, right? And we believe that he's going to return once again. But we do not believe Jesus is God. We believe Jesus was sent by God. Correct. Yeah, absolutely. No, I'm listening. Hold on. Yeah. Sorry. It's okay. I understand. Yeah. So do you have any questions, my dear sister? No, I'm excited to read the book. Okay, beautiful. Wonderful. Okay, well, just keep me in your prayers, okay? Very much. Absolutely. Is it in here like a... No. I'm gonna get cards soon, but you could, if you have any questions, hit me up on Instagram, okay? In your... Lihat sahabat ya, gaya mereka itu ya, kayak penyanyi metal gitu ya. Ada hanya pakai celana pendek, baju dakwannya tidak digunakan gitu ya. Ya, mereka sering begitu sahabat. Mereka menyamar. Seperti kita lihat mualaf-mualaf di mereka itu, sholat pakai celana pendek loh, seperti Mike Tyson dan kawan-kawannya itu ya. Sholat pakai celana pendek. Nah, mereka sholat di kafe-kafe, di jalan-jalan. Nah, ini kita lihat bagaimana tadi kan di jalan-jalan juga ngaji-ngaji gitu ya. Nah, gimana kalau kita lakukan seperti yang mereka lakukan? Kalau kita melakukan seperti itu, digeruduk sahabat, dianggap penistaan. Tetapi kalau mereka boleh, nah itu yang saya katakan. Heran kita, kenapa mereka sebarkan syiar itu boleh, tetapi kalau kita memberitakan kabar baik nggak boleh. Sekarang kita lihat bagaimana di Indonesia juga kan, ini si Ustadz ini sangat terkenal di Indonesia nih sahabat. Ustadz yang sangat dihormati oleh saudara-saudara kita umat muslim, khususnya para polemikus Islam, sangat hormat dan segan kepada Ustadz ini. Kita lihat bagaimana cara dia melakukan dakwah. Nah, saudara lihat sahabat, bagaimana ya? Di sisi lain, para ulama dan ilmuwi berkata, Natal haram. Tetapi supaya mereka bisa masuk ke acara Natal, mereka menyamar. Ikut-ikut lagu-lagu Natal. Yang hadir semuanya orang Islam. Nah, supaya apa? Kita tahu itu sahabat, apa maksud dan tujuannya. Sama seperti yang pernah saya upload videonya, bagaimana banyak muslim sekarang di Timur Tengah, mereka juga ikut gaya-gaya Natal. Rumahnya dikasih aksesoris Natal gitu ya, pakai pohon Natal gitu, tapi yang lebih islami gitu ya, pakai topi Santa Claus ya, tapi yang lebih islami. Seperti yang baru-baru ini kan kita lihat para ulama-ulama, kok saya bingung, bajunya merah putih kayak baju Santa Claus gitu. Seperti yang mengatakan Rocky Gerung adalah Rasulullah, betul. Saya pikir dulu abah itu ya adalah orang Kristen gitu. Oh, ini mau mengolok-olok ini, dia Kristen kok sampai kebablasan begitu. Ternyata ulama sahabat. Kalau kita lihat pakaiannya kan kok begitu, heran kita sahabat. Dan hal seperti itu sudah mudah ditemukan sahabat. Saya pernah lihat di sebuah kafe-kafe ya, para ulama itu topinya mirip Santa Claus itu sahabat, merah putih gitu. Duduk orang itu minum kopi gitu ya, ya sambil sharing-sharing dakwah gitu. Loh, saya pikir saudaraku mereka pulang acara Natalan, ternyata mereka para ulama-ulama, pembawa syiar, pakai topi-topi Santa Claus. Konyol sahabat ya. Nah, kita melihat hal-hal seperti itu, heran kita sahabat. Gimana kalau kita lakukan hal seperti itu kepada mereka? Marah mereka sahabat, marah. Itulah saya bilang, kalau sebuah kepercayaan itu mengajarkan keegoisan, maunya menang sendiri,
melakukan ketidakadilan, bangga, tidak adil gitu, tidak adil bangga gitu, bangga melakukan ketidaksetaraan, bangga gitu, dianggap itu perintah Tuhan. Saya katakan tinggalkan itu. Kalau bagi Kristiani sahabat, itu tidak masalah. Silakan saudara sebarkan siar agama saudara, silakan. Tetapi jangan halangi kami memberitakan kabar baik. Itu saja. Jangan saudara kepanasan gitu. Kalau saudara mau bagi-bagi Indomie kayak kemarin ulama bagi-bagi sabun, bagi-bagi beras, bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman segala macam. Nah, saudara tidak dipermasalahkan oleh orang Kristen, tetapi jangan larang juga kami. Saudara kasih bantuan, buku-buku, alat tulis gitu ya. Nah, ujung-ujungnya ayo dong, asadu. Ujung-ujungnya itu sahabat, terang-terangan. Kalau orang Kristen saya rasa tidak pernah tuh, ayo dong, terima Yesus. Tidak ada sahabat, belum pernah saya lihat begitu. Bahkan video-video yang dicuplik oleh mereka itu ya, sering saya lihat. Para saksi Jehovah dipaksa menjadi Kristen. Pernah saya lihat itu videonya. Nah, ibu kan Kristen, enggak, kami saksi-saksi Yehova. Kristen ibu katanya, dipaksa orang itu Kristen. Akhirnya ibu itu bilang, iya katanya. Beberapa video yang kata mereka itu benar-benar rumah orang mengajak kristenisasi, hampir semua, saya katakan 100% saksi-saksi Yehova. Saya udah lihat itu videonya yang disebarkan mereka itu, sobat. Saksi Yehova itu menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Berbeda sama Kristen, mereka menolak Yesus adalah Tuhan, sahabat. Mereka tolak itu. Itulah saudara yang terkasih. Kalau kita lihat tadi video tadi tentang di Amerika itu ya, bagaimana mereka itu masuk dengan cara-cara penyamaran juga. Mereka berkata, kami juga cinta Yesus, Tuhan kami juga Yesus, junjungan kami Yesus, pakai gitu, Lord Yesus katanya gitu kan, Lord Jesus katanya. Tetapi dalam pemikiran mereka, Yesus itu bukan Tuhan, tetapi hanya Tuhan. Itu loh, itu maksud mereka. Cara-cara begitu, oh kami juga katanya, Abraham juga nabi kami sama kami katanya, Musa juga nabi kami katanya, oh Taurat juga kitab kami, Mazmur juga kitab kami. Cara-cara begitu mereka gunakan. Tetapi begitu kita tanya, mana Taurat aslinya? Yang punya pilihan mana? Mana tahu mereka sahabat. Katanya Taurat juga punya kami, tetapi dimakan ikan lele, dimakan ikan patin, dimakan kepiting, dimakan belut. Padahal dalam hukum-hukum Taurat itu binatang haram. Hanya babi nggak dimakan orang itu sahabat. Selain itu semua dimakan. Yang dilarang oleh hukum Taurat dihantam semua. Yang konyolnya saya pernah melihat sebuah kesaksian seorang mualaf ya. Kenapa dia mualaf katanya? Dia cerita, dulu saya di gereja Advent katanya. Lalu saya berteman dengan Islam. Loh, saya kenal, dia bilang sama orang Islam itu kepada saya, kenapa kalian makan babi? Di Alkitab kalian kan diharamkan babi itu. Si jemaat Advent ini pun berpikir, oh iya ya, kenapa ya? Akhirnya masuk Islam dia sahabat. Begitu singkat ceritanya. Ini saya pikir, apa nggak tahu orangnya? Apa nggak disetting dulu ya? Orang Advent itu nggak makan babi sahabat. Kepiting, belut semuanya, semua hukum-hukum Taurat mereka lakukan. Teh manis, kopi, saya pernah lihat itu. Teh manis sama kopi pun nggak diminum sahabat. Mereka, itu yang saya katakan sahabat. Katanya melakukan hukum Taurat, diminum teh manis, diminum kopi, dimakan ikan lele, dimakan belut, ikan patin dimakan, kepiting dihantam. Bayangkan sahabat, udang, wah, kalau bisa ya, udang galah itu dimakan sama mereka sahabat. Hanya babi tok yang nggak mau mereka makan. Selain itu yang diharamkan hukum Taurat dihantam. Jadi saya katakan mereka bukan pengikut Taurat sejati, tetapi mereka sering masuk. Kami adalah pengikut Ibrahim katanya. Nah, orang-orang Kristen yang tidak paham sahabat, terpesona sahabat. Apalagi mereka datang dengan berpakaian serba tertutup gitu kan. Itu yang menjadi dilema di Amerika, di Eropa, gaya-gaya mereka. Cara-cara masuknya begitu sahabat. Mereka mengaku ya menyamar lah seperti orang Kristen gitu. Kita lihat videonya tadi kan. Mereka juga I love Jesus katanya. Tetapi tidak dibaptis. I love Jesus katanya gitu ya. Tetapi mereka tidak perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah perintah yang harus dilakukan. I love Jesus, tapi dia tidak percaya Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Percaya mereka sahabat. I love Jesus katanya, tetapi mereka tidak melakukan amanat agung, memberitakan kabar baik. I love Jesus kata mereka, tetapi kata mereka Injil sudah palsu, Alkitab sudah diedit katanya. Jadi mana I love Jesusnya saudaraku? Alasan mereka, I love Jesus, kami disunat katanya. Karena Yesus memerintahkan disunat. Mana ayatnya Yesus memerintahkan disunat di Alkitab? Tidak ada. Yesus disunat ada, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan sunat tidak ada. Bahkan Yesus sendiri berkata, sejak hari ini makanan itu halal bagimu. Pernah saya kupas itu saudara. Kita kan mengikuti perintah Tuhan Yesus. I love Jesus tapi nggak makan babi. Kok
Kalau Yesus yang makan babi lah. Ya kecuali saudara mengikuti perintah hukum Taurat itu, lakukan semua hukum Taurat itu saudara. Ya janganlah makan kepiting, jangan makan udang, jangan makan mulut, kan lele, patin semua jangan dimakan. Jangan hanya babi tok. Itulah yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kenapa mereka mudah sekali untuk datang ke rumah orang begini, lakukan ini, lakukan itu, tetapi kita nggak boleh. Itu bisa dipenjara kita sahabat kalau lakukan begitu. Tapi kalau mereka bebas saudara, malah dakwah mereka. Ustaz Baban berkata, oh kita harus bawa uang banyak-banyak katanya, kasih uang katanya gitu kan. Ada yang ke Nias itu kemarin itu saya upload videonya, saya rajin bagi-bagi uang supaya orang itu mau ucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Kasih gitu ya. Orang-orang yang susah dikasih uang, ayo dong asadu katanya. Bukan omongan saya sahabat, ada videonya kan saya tunjukin. Bagi-bagi apa namanya? Sembako, membantu orang menikah, syaratnya harus asadu. Orang-orang yang mau menikah Kristen nggak mampu gitu kan, dibantu sama mereka, tapi syaratnya asadu. Saya belum pernah ya dalam pembagian sembako, kita pun sering juga, bukan bagi sembako lah, bagi-bagi berkat namanya saudara. Nggak pernah kita, ayo dong terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ayo dong baptis, nggak pernah. Kita kasih aja gitu saudara, nggak ada. Ikhlas kita mau menolong. Kadang mereka sendiri yang datang setelah tersentuh gitu. Kadang kita bilang, ya jangan bu, ya jujur pernah saudara ke gereja kita mau, jangan berisiko, harus diam-diam kan ya. Itu yang terjadi sahabat dalam beberapa bukti, bukan hanya omongan saja ya. Saya tunjukkan semua. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.